Minimal kalau nongkrong di McD, men. Bukan nongkrong di pinggiran, makanin pecel, makanin ketoprak. Gimana mau sehat anak bangsa kalau makanin toge rebus? Aduh, parah. Toge rebus, lu tahu nggak? Yang jadi lucu adalah kontradiksi dari kalimatnya. Kita semua tahu kalau makanan cepat saji ini, fast food ini, ya disebut orang junk food gitu. Tapi kenapa dia bandingin sama toge rebus? Yang makan itu lebih sehat dan lebih menyuburkan. Yo, lihat apa? Ini tuh udah diiniin pakai sapu lidi gitu loh. Maksudnya udah bener-bener jadi tinggal nunggu kering. Kok kagak sabar banget kata gua mah. Heran, yo nancep di tengah ya, lihat apa. Mobil terjebak di tengah jalan cor. Pekerja cuek lanjut ngecor. Narasinya tuh ini tuh ikan laut dalam. Terus dia naik ke permukaan lah istilahnya. Naik ke permukaan itu kayak itu ada tanda bencana alam gitu-gitu. Ini Dia Lutfi Haryono, pengemis kaya di Gorontalo yang sempat viral di media sosial. Dia punya tabungan ratusan juta. 300 juta anjing. Gue nyari begini susah banget ya. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya akan apa-apa yang terjadi di sosial media. Dimana seperti yang lu lihat ini tab krum di atas kok banyak sekali. Jawabannya adalah ini KDS BBS edisi bulan Juli tahun 2023. Dimana ternyata pembahasannya banyak sekali. Gua kan di awal-awal bulan tuh kayak merasa Juli kayaknya nggak ada masalah yang banyak banget deh gitu. Soalnya biasanya masalah tuh ketahuan di awal-awal bulan kan. Di awal bulan banyak banget gitu, Juni, Mei gitu. Juli kok kayak santai-santai aja. Ternyata makin kesini makin gua salah, banyak banget. Perdebatannya aneh-aneh, yang Twitter ganti nama. Twitter ganti nama juga kocak lagi. Jadi kan sekarang jadi X kan. Di logo yang di HP itu kayaknya kalau lu update sekarang udah jadi X. Tapi yang kocak tuh sempat diblokir di Indonesia. Sekarang kan kalimatnya udah nggak lagi keblokir kan. Jadi lu bisa ngebuka by website dari PC, laptop atau apapun itu pakai x.com. Sempat keblokir sama Kominfo karena dibikin ini website yang tidak dah gitu. Yang lucu tuh masalahnya kok bisa ada anggapan yang tidak gitu. Ada pertanyaan bagus. Kenapa yang tidak website tidak itu selalu dimulai dari X? Apakah itu adalah nggak jadi dah. Ya lanjut. Jadi kan ceritanya gue bakal narik perkara dari bulan Juli yang belum sempat dibahas kan. Terus ini salah satu yang belum sempat dibahas, tapi ini terlalu menyebalkan dan kocak dan gue nggak tahu konten ini dibuat untuk apa. Lihat. Minimal kalau nongkrong di McD, men. Bukan nongkrong di pinggiran, makanin pecel, makanin ketoprak. Gimana mau sehat anak bangsa kalau makanin toge rebus? Aduh, parah. Toge rebus, lu tahu nggak? Yang jadi lucu adalah kontradiksi dari kalimatnya. Kita semua tahu kalau McD adalah junk food, KFC adalah junk food. Maksudnya kayak makanan cepat saji ini, fast food ini, ya disebut orang junk food gitu. Tapi kenapa dia bandingin sama toge rebus? Yang makan itu apa kalimatnya? Lebih sehat dan lebih menyuburkan. Tapi lucu cara ngelihat dia gitu. Lu makan pakai tangan kiri, tangan kanan men ini men. Ya, takutnya pakai kamera depan terus. Takutnya mirror ya. Lu makan di McD aja pakai kemeja sih. Betul gak sih McD di luar sana tuh ya udah tempat bukan gimana ya, bukan tier atas makanan gitu loh, bukan kayak restoran fancy gitu. Minuman Coca-Cola, bukan minumin es teh manis gelas. Aduh lucu banget. Kalau mau sehat, makan itu bergizi. Bukan makan pecel, ketoprak, makan itu. Pecel sama ketoprak lebih sehat, ada sayurnya.
komposisi sayur dalam Big Mac dan komposisi sayur dalam ketoprak lebih banyak nih ketoprak. Hitung kalori. Rebus makanin tahu goreng. Gimana sehat anak bangsa? Paham dong, masa nggak paham deh. Gua udah berusaha nyari ini tuh dia siapa, terus kenapa dia ngebikin ini, dan gua nggak ketemu. Artikel-artikel yang ada di internet itu cuman bilang kayak dia dirujak orang gara-gara ngina orang yang makan di pinggir jalan. Terus dia cuman menceritakan apa yang ada di video itu, udah itu doang. Kita nggak tahu dia siapa, kita nggak tahu yang naikin siapa. Apakah dia dibikin untuk emang nyari-nyari masalah aja, atau ini video lamanya dinaikin lagi? Nggak tahu, cuman yang gue tahu adalah ini lucu. Kalau lu mau nanya sama gue definisi kampungan itu seperti apa? Seperti ini. Merendahkan orang lain, makan di McD berasa makan di restoran fancy yang harga kangkungnya 40.000, 60.000. Oh iya juga ya, kita nggak bisa bandingin sama itu ya. Maksudnya dia bilang kayak, oh makan di McD lebih sehat. Solaria juga sehat tuh, ada kangkung. Kangkung. Gue selama ini jujur kebingungan tentang bagaimana penjelasan akan kampungan yang orang lain maksud. Ya seperti ini sederhananya. Udah nggak usah dicari, nggak usah dicari, udah nggak jelas ya. Ara dari tadi pengen nyari ini dari mana asalnya segala macam, tapi nggak tertarik banget gue. Banyak sih tapi Repost semua kan. Tadi juga sempat nyari di TikTok, isinya repost doang. Kenapa menarik buat gue dimasukin ke sini? Karena ini dari bulan Juli juga. Menyebalkan banget. Sumpah, entah kenapa kesel ya. Masalahnya dia makan burgernya aja tuh diirit-irit. Lu lihat dia makan dikit gitu loh. Yang terlintas di kepala gua ketika melihat konten-konten seperti ini adalah mungkin dia ingin menunjukkan pada dunia kalau dia ada di titik yang lebih tinggi dari yang lain. Mungkin dia ingin terlihat keren dibandingkan teman-temannya yang lain. Mungkin dia ingin mendapatkan pacar yang menganggap dia kaya, gue nggak tahu. Atau mungkin dia pengen dianggap superior. Padahal kalau cara dia nyari teman adalah kayak gini, ini aneh banget sih. Ini kita ngomong asal aja ya. Dia tidak akan bisa diterima di kalangan yang bawah karena dia menghina kalangan bawah. Dia tidak bisa ditaruh di kalangan atas karena dia norak. Tapi tidak juga di tengah-tengah karena kita kagak mau nerima dia gitu loh. Karena emang cara terbaik untuk mencari teman, apalagi untuk bermain bersama adalah Lita. Lu tau gak sih, gue akhir-akhir ini kan gue kalau login sendirian mulu kan. Login sendirian terus gue kayak yang kadang kesel sendiri. Dari semalam gue udah kalah 7 kali berturut-turut. Oleh karena itu, mari kita loginan bersama-sama, dimana kita akan menggunakan Lita. Seperti yang lu tahu, di sini lu kalau misalkan lihat bannernya di atas, di banner ada teman mabar paling berkarakter, dimana kita bisa memilih tercantik, termedu, terperfect, terjago. Yang akan kita pilih itu siapa? Vote. Bibirnya deh. Boleh kita order. Kamu mau aku pakai apa? Link boleh? Boleh. Link aja. Link boleh. Rea, Iya. kasih tahu alasan kenapa kita harus pakai Lita selain kita bisa ketemu sama temen yang jago-jago kayak gini. Jadi kalau misalnya kita solo player pertama, ini kayak sedih dong kita nggak punya temen mabar. Karena kalau kita ketemu sama publik tahu ya, mulut publik bagaimana. Iya. Jadi kalau kita punya temen mabar, apalagi cewek cantik, suaranya merdu, pasti kita nggak bakal mikirin publik kan. Nah, mainnya juga jadi semangat gitu. Oh, nggak bisa. Ayo kejar terus. Dunia akan kita kalahkan bersama. Kabur. Oh, kamu gitu ninggalin. Ini mati nih. Sebenarnya gak ada itunya, gak ada skillnya. Ayo. Siapa mau dimatiin? Ngomong. Lesti Kejora aja. Ayo Lesti Kejora. Lesti Kejora lagi ya. Mati nggak sih?
Ma. Ma. Terima kasih. Terima kasih Nana Gajah. Enggak. Gue selamatin, gue baik. Nah, mampus lu. Mama, kenapa gue yang ketarik? Ya gak apa-apa. Kita mati bersama. Yes. Iya, kita mati bersama. Udah mah gak bisa. Udah mah pakai link mati mulu aja gak bisa fokus gue. Aku tahu nggak? Persamaan aku sama skill satunya Nana. Apa tuh? Jadi skill satunya Nana kalau dilempar kemana aja kan bakal balik lagi. Sama kayak kamu kemanapun pergi, aku bakal balik lagi. Cegit. Kalau sudah terselesaikan, cabut ya. Iya, next time jangan lupain aku ya, order lagi. Siap, terima kasih atas totalitasnya Rea, love you. Semoga kita bisa mengalahkan musuh-musuh dengan mudah. Semoga kita bisa hidup bahagia selamanya. Amin. Hidup bahagia di mana? Dunia akhirat. Kalau hidup bahagia selamanya berarti ini berempatnya mau dihalalin. Waduh, ya juga ya. Tapi jangan sedih, kan kalau meja berdirinya harus 4 kursi, 4 kaki, berarti 4 bisa berdiri tegak itu. Apanya? Iya nggak sih? Apanya tuh yang tegak? Ayo kita matiin ini. Dia dari tadi merus-rus. Ayo bisa. Wah, survive anjay. Gokil, jago banget. Nana Gajah. Matiin Nana Gajah. Ada. Nah. GG, super GG. Nah ini nih, alis. Aduh nih, aku digigit. Perang. Mari kita hancurkan dunia ini. Aku merasa kuat ketika aku memiliki kalian. Wah, bacot. Ini perangkonya mau mati subar. Ayo kuat. Nana. Nice. Itulah gunanya Lita, guys. Sumpah. Kalian pernah dengar ada cerita pada akhirnya jadian gak sih? Banyak. Oh iya? Laminat juga ada. Oh iya? Sumpah. Iya. Yang sampai nikah pun banyak. Anyway. Nice. Lancenya mati, nice. Pengalihan isu ya. Lance. Banget katanya. Li Lance bagus banget Li, sumpah Li. Enggak, ini ini Ali nih. Ini Ali. Terus Kristal ini. Jadi kan Ali suka K-pop gitu. Kristal itu ini apa fans. Di sini ada ini ya, lagi ada nyokap. Ada nyokap lagi. Nih si Vanessa jago banget bro. Tadi dia bawa itu yang gede-gede, yang tahu apa yang ada yang bisa nikah dari sini, ada yang bisa pacaran. That's a good point by the way. Intinya lu bisa merasakan keseruan yang sama seperti yang gua rasakan tadi dengan cara download Lita lewat link yang ada di description video di bawah. Mantap. Gini deh, kita mulai dari perdebatan yang sebenarnya ini paling baru. Salah satu yang paling baru karena baru terjadi tanggal 26 lalu. Tentang sebuah permasalahan di Twitter yang perdebatan itu kayak ya udah aja gitu, tapi jadi rame karena ini Twitter. Seperti yang kita tahu kan di Twitter masalah apaan aja didebatin dan rame. Ini adalah tentang kasus so-called senioritasan yang malah jadi backfire ke dirinya sendiri gitu. Jadi ada orang nge-tweet, mungkin konteksnya untuk mengingatkan kayak Dik-adik UI angkatan 2023. Oh UI loh ya, angkatan 2023 agak sopan dikit ya kalau ngechat cutting, disertai screenshot yang ngasih lihat kalau ada orang ngechatnya kayak gini, halo kak siang, ini udah ada salam, bagus. Tapi tiba-tiba gua dari Siko kelompok kakak, gua kak tapi belum masuk grup. Jadi kayak
Dia minta untuk dimasukin ke grup, udah sesimpel itu. Cuman kakak tingkat yang merasa ini jadi masalah karena dia ngechat orang pakai gua. Di Twitter kemudian jadi perdebatan dua sisi. Ada satu sisi yang merasa kalau emang bener dia nggak sopan, tiba-tiba datang dengan kata gua segala macam. Yang mana di konteksnya tuh di sini sama orang baru gitu, kenapa dia bisa gua luan kayak gitu, kan gak sopan. Tapi ada sisi lain yang kayak terkesan ngebela dia, karena ada orang yang bilang kalau ini senior berisik banget dah, perkara kayak gini aja dipermasalahin gitu, makanya perkaranya jadi banyak. Ada orang yang bilang kalau dia tuh senior yang gila hormat dan segala macemnya. Gue juga nggak tahu kenapa bisa lari ke sana sih. Mungkin sesimpel karena permasalahan ini dibawa ke internet. Jadi orang ngelihatnya begituan. Kenapa perkara kayak gini naikin ke internet? Lu nyari atensi orang banget ya kalau misalkan lu butuh pengakuan gitu. Cuman kita balik dulu nih, kita ke awal. Menurut lu sopan nggak sih lu datang ke orang dengan kayak yang gua dari Kak, gua belum masuk grup, masukin dong gitu. Itu lebih nggak sopan sih. Yang selalu diajari ke gua sama guru-guru gua adalah buatlah kesan pertama yang baik, buat pembicaraan formal ketika pertama kali ngobrol atau ngechat dengan siapapun orangnya, karena kita nggak tahu dia gimana. Kita cari aman aja lah, sederhananya gitu. Soalnya kalau kita mau bahas panjang juga ya sebenarnya ini masalah yang bisa diselesaikan dengan simple gitu. Maksudnya dia tuh seharusnya bisa loh gitu, untuk yang kayak cuman bales kayak oke, saya masukin ke grup ya, tapi next time tolong kalau chat ke senior atau ke orang yang baru dikenal jangan pakai gua lu, nggak sopan. Maksudnya kan itu bisa selesai dengan cepat gitu. Yang orang permasalahkan adalah kenapa dinaikin ke Twitter untuk membangun perdebatan yang ada gitu. Orang keselnya di situ. Ya mana sebenarnya kalau misalkan kita mau ngelihat dari sudut pandang kayak ya udah aja, ini simpel banget loh, kayak kalau ngechat yang sopan ya, oh oke gitu, terus kita scroll lagi gitu, udah nggak sih? Kita bisa punya ide seperti itu loh. Iya, semuanya bisa sesimpel kita ya udah aja, atau sesimpel ya kalau ada masalah yang ini hitungannya sepele nggak sih? Hitungannya kayak masalah ya udah aja nggak sih? Ketika dia bisa memahami kalau ya ditegur langsung aja gitu, nggak usah dinaikin ke sosial media. Untuk melihat dari sisi kiri dan kanannya itu loh. Sisi kirinya oke, kita udah jelas kayak nih orang juga pada setuju gitu, kayak sopan santun telah hilang, minimal pakai saya nggak sih instead of gua gitu. Jadi orang juga setuju kalau kalimat ini ya nggak gitu sopan gitu, apalagi untuk ketemu sama orang yang baru. Tapi di sisi lain yang orang pertanyakan adalah kenapa dinaikin ke sosmed, apakah untuk konten atau engagement dan segala macamnya. Karena yang disayangkan adalah kalau dia naikin ke sosmed, orang justru bakal ngelihat dia sok senior, seolah-olah minta dihormatin, dan ngelanggar privasi si orang ini dengan chatnya ditaruh di sosial media gitu. Gue sih orangnya nggak mau ribet ya. Maksudnya gue orangnya menghindari hal-hal yang ribet. Jadi kayaknya kalaupun gue jadi dia, gue nggak akan naikin ke sosmed, mungkin akan tegur langsung aja biar ya udah masalahnya selesai gitu. Atau mungkin dia pengen jadi orang yang mengingatkan orang lain, apakah egonya tersenggol atau karena dia sampai bikin klarifikasi dengan konteks minta maaf. Setelah melihat tweet aku yang cukup booming tuh, dan terdapat keributan di antara banyak pihak, aku meminta maaf atas sikap aku yang kurang profesional sebagai mentor. Dia jelasin gitu. Alangkah baiknya ketika menghubungi seseorang, tidak langsung menggunakan gua lu. Oh, terus juga dia kena serang di Twitter kayaknya. Ya sampai ada di titik kayak gini, kayak malu-maluin alma mater. Wih lu, malu tuh ditegur sama anak psikolog, goblok. Mikirin biar Twitter lu rame tapi gak mikirin mental maba. Gitu-gitu. Karena kesannya dinaikin ke Twitter, yang si bocah tadi diserang, si bocah yang gini diserang, terus dia jadi kayak, oh gara-gara lu nih anak orang diserang gitu. Pusing banget ya. Enggak, kalau mau memposisikan dua sisi, mungkin dari sisinya dia, sopannya dia begitu gitu, dan menurut dia kayak cutting nih, tingkat kesopanan dia untuk cutting ya udah ngomong sopan tapi gua elu tapi sopan gitu, ngerti gak sih? Oh, jadi kayak subjektivitasnya si dia ini yang naikin tweet pertama kali adalah
Kalau sopan tuh jangan gua lu, tapi si bocah ini nganggap sopannya adalah dengan dia bilang kayak halo Kak siang bla 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 bla, dan gua lu ini consider sebagai sopan menurut dia gitu. Menurut dia Oh mungkin ya, subjektivitas orang beda-beda. Cuman yang jadi pertanyaan adalah cara si orang si orang yang dicecetan ini, dia ngebikin tweet. Demi apapun akan selalu gue kenang, nggak akan gue lupa pernah terkenal ini. Thank you so much for the publication. Jadi kayak dia merasa kayak, men lihat ini men. Jadi kan orang ini, oh itu lo Fik WKWK, terus kayak maaf kalau aku nggak tahu basic manner. Kan maksudnya ini tengil banget kan gayanya, emang jadi kayak orang ngeliat tweetnya tuh kayak pantesan kelihatan si Ola emang tengil gitu. Jadi kan dia juga yang kena gitu. Bajingan sama aja ini mah tuh. Emang so edgy aja loh. Jadi kayak ya retweetnya 63, quote tweetnya 2000 ya. Seperti yang gue pernah bilang ya, kalau quote tweet lu udah lebih banyak dari retweet itu udah masalah men. Yang orang takutkan adalah karena dia dibela, jadi star syndrome gitu loh. Jadi dia merasa kayak dia yang benar. Tapi coba kalau misalkan di posisiin kamu ada di posisi yang ngechat gitu kayak gue Andri anak psiko gini terus kayak aku bales kayak oh ya nanti saya masukin gitu tapi tanpa ada teguran, tapi kitanya jadi lebih sopan kayak nanti saya pakai saya nanti kayak oh oke, nanti saya masukin ke grup gitu udah. Kamu bakal ke-trigger nggak sih kalau misalkan iya jadi gini, jadi maksudnya kayak anggaplah gue yang ini, gue yang ngechat kayak halo Kak siang, gue dari psikologi 2003, gue belum masuk grup Kak, boleh tolong masukin gitu. Terus tiba-tiba kamu Sekati ngechat kayak oh oke, baik akan saya masukkan gitu. Jadi kayak kita ngerasa nggak enak udah ngomong gua lu ini. Oh, intinya semuanya sesimpel ngapain dinaikin ke internet sih, udah gitu aja. Ada banyak sekali masalah ya yang sebenarnya tuh bisa kita yang ya udahin aja, terus dunia berlalu daripada ditaruh ke sosial media tuh ribet sendiri gitu dengan masalah yang sebenarnya ya udah banget. Dari sudut pandang lain, kalau misalkan si Nutristut ini emang niatnya cuman mau ngingetin doang nih buat adik-adik kalau ngechat cutting yang sopan tanpa ngasih screenshot. Aman kan? Enggak dong, justru itu malah makin bikin dia kelihatan sok senior. Makanya dia ngasih contoh supaya pembelaannya masuk. Karena orang juga di sini ngebelain dia sebenarnya. Sebenarnya orang ngebelain orang ketika dia bikin permintaan maaf tuh ada yang bilang kayak ngapain minta maaf? Yang nggak sopan malah tengil star syndrome tuh gitu. Dua sisi. Ya udahlah. Intinya kita bisa setuju lah harusnya kalau itu nggak sopan. Tapi apakah kita bisa setuju atau enggak dia naikin ke sosial media, ya itu cerita lain gitu. Tapi ya udah, inti perdebatannya gitu doang sebenarnya. Kenapa gue pusing dari gue udah record 2 jam perkara ini tapi kagak berhasil stuck di sini karena gue bingung. Terus sekarang ya udah gitu. Intinya kalau ngechat orang, first impression ke orang lain, pastikan bahasanya yang bagus, apalagi itu di awal-awal. Penempatan dirinya, mungkin dia merasa kayak oh dia umurnya nggak beda jauh sama gue lu harusnya nggak apa-apa gitu, mungkin karena dia pasti ditampol orang kalau misalkan ngechat, Pak gue belum masuk grup kantor nih, masukin dong gitu. Sama HRD di SP1 nggak ya itu, gue penasaran. Iya, kalau sama cutting kan biasanya Kalau sama Kating mungkin 1-2 karena tahun. iya umurnya nggak gitu jauh. Tapi sampai dia bikin permintaan maaf ya. Dia juga mengakui itu, memang salah aku di sini tidak langsung menegur secara pribadi dan mempublikasikan chat tersebut. Aku minta maaf akan hal itu. Ya, dia udah sadar dia minta maaf, dia sadar dia salah. Ya udah, itu juga dia kagak sopan ngomongnya pakai aku. Emang kenapa pakai aku? Aku tuh di apa ya, di dunia manner, basic manner tuh nggak sopan. Nggak sopan. Harusnya saya atau pakai nama. Emang paling bener gini men, lu kalau chat sama orang baru tuh kayak halo Kak, selamat siang, Watashi belum masuk grup Kak. Watashi bingung banget. Nah gitu. Baru orang akan ngecap lu stres. Ya udahlah. Gua nggak tahu ya kita
kita harus banget ngebahas ini atau enggak, karena waktu itu bahasan ini gue skip karena ya menurut gue kayak ya udah aja gitu. Sekarang gue banyak ngelihat perkara terus cuman gue yang ya udahin doang, karena menurut gue poinnya nggak ada gitu. Dia biar orang berjalan dengan kehidupan dan apa yang dia sukai, udah gue sesimpel itu gitu kadang. Enggak, kamu tuh udah di titik yang terlalu banyak melihat kasus. Oh, terlalu banyak. Yang lebih Yang lebih parah. parah. Jadi ngelihat yang Oh. kayak gini tuh ya udah gitu. Mungkin. Iya, mungkin itu penjelasan yang lebih masuk akal. Gue udah terlalu banyak ngelihat hal-hal aneh, ngelihat masalah. Jadi ngelihat kayak gini ya udah aja. Karena ini yang kayak gini juga udah sempat kejadian di luar negeri. Sampai ada anjing yang dinikahkan dengan mewah, dengan inilah itulah segala macem. Ngelihat yang di Indonesia ya udah aja gitu. 200 juta men, come on. Gue sebenarnya nggak suka yang ngebawa perbandingan, karena perbandingan hanya akan ngebikin kita tuh ngerasa dunia ini makin gak adil. Tapi harus lu tahu kalau dunia ini memang tidak ada adil-adilnya. Ketika perkara pernikahan anjing ini keluar, ada sebuah berita yang ngasih tahu kalau ada seorang bapak yang mengakhiri hidupnya karena dia tidak kuat menahan hutang, cari cara untuk bayar hutang yang uangnya digunakan untuk pernikahan anaknya. Maksudnya ada anjing nikah mengeluarkan biaya sebesar 200 juta, tapi di sisi lain tuh ada orang yang mau nikah susah sampai kehilangan bapaknya. Amin. Jadi sesimpel itu, dunia ini gak adil dan berdampingkanlah dengan itu. Sepasang anjing bernama Jojo dan Luna menikah di kawasan Pantai Indah Kapuk. Perumahan orang kaya. Acara pernikahan menghabiskan biaya sebesar 200 juta. Oh, yang datang anjing-anjing juga, gokil. Ya iyalah pernikahan. Jojo and Luna. Padahal anjing juga gak makan nasi kuning. Padahal anjingnya juga gak makan nasi kuning. Bener juga sih. Selamat untuk Jojo dan Luna. Semoga anjing-anjing yang belum nikah segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Enggak ada yang bisa dibahas banyak tentang ini. Intinya ada anjing yang menikah menggunakan adat Jawa, tapi kemudian ada beberapa orang yang protes karena kenapa pakai adat Jawa gitu. Dan kayaknya protesnya itu juga setelah 3-4 hari perkaranya rame gak sih? Ada orang yang punya pikiran. Gue juga pertama kali ketika ngeliat kasusnya kayak, kok pakai adat Jawa? Emang orang Jawa nggak apa-apa gitu. Terus kemudian bener aja jadi masalah sampai akhirnya mereka minta maaf. Minta maafnya kayak, dengan ini kami menyatakan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat dengan terselenggaranya acara Jojo Luna Party. Kami sangat menyesal, mohon maaf sebesar-besarnya kepada para penggiat budaya Jawa dan seluruh masyarakat Indonesia yang kurang berkenan dan tersakiti dengan acara ini. Tapi ya, anjingnya lucu tapi. Siberian Husky, bukan? Bukan, itu tipikal anjing yang gede banget. Ini yang persilangan nama serigala itu bukan sih? Gue nggak pernah melihara anjing, gue takut sama anjing, jadi gue nggak gitu tahu. Ini adalah. Terus ini, kalau ini anjing emang ini. Jadi perkaranya gini men, ada orang tiba-tiba lewat ke jalanan yang baru dicor. Videonya ini menyebalkan sekali untuk dilihat karena ini men, jalanan ini menurut warga sekitar itu udah lama rusak. Tapi ketika sekalinya dibenerin kok ada bocah-bocah sotoy pengen ditampol begini. Dari berita yang gue baca, ada 2 motor yang lewat. Motor yang pertama lewat terus berhasil sampai ujung terus kabur. Motor kedua mungkin ngikut terus nyangkut di tengah. Gobloknya fase banget. Di dia mah wargana halus kabeh. Jibeh, di dia mau amak siji amak kabeh. Untuk siang dari politis goblok. Ibu-ibunya ngomong apa tadi ya? Puas kamu, di sini kami udah lama pengen jalan bagus. Untung warga di sini baik-baik semua. Untung kamu nggak disembelih. Karena emang tiba-tiba warga disuruh kerja bakti aja gara-gara yo, lihat apa? Ini tuh udah diiniin pakai sapu lidi gitu loh. Maksudnya udah bener-bener jadi tinggal nunggu kering. Kok kagak sabar banget kata gue mah.
Heran, yo nancep di tengah ya kelihatan. Oh ini udah ada bapak-bapak yang ini yang langsung ngerapihin di ujungnya. Oh, kesian banget. Astagfirullahaladzim. Memang layak untuk dijadikan tumbal proyek ya. Timbun aja apa motornya gitu. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu lagi jalan, apa tuh Pak? Motor biasa. Yang lucu tuh ada hal yang sama terjadi juga, tapi terjadinya itu sama mobil bus mobil travel. Katanya sih travel ya. Mobil terjebak di tengah jalan cor. Pekerja cuek lanjut ngecor. Jadi monumen. Kok bisa ya? Kok bisa sih? Sebuah minibus warna abu-abu dengan nopol BK 1031 HS terjebak di sebuah jalan cor yang baru dikerjakan. Roda mobil terjebak di material cor dan tersangkut sehingga tidak bergerak sama sekali. Pengemudi mobil terus berusaha menginjak gas hingga keluar asap. Oh ini gue kira kebakaran, ternyata digas terus. Lah anjing. Namun mobil tetap tak mau bergerak. Sedangkan seorang pria nampak menarik tali yang dikaitkan di bodi mobil bagian depan. Mobil itu sendiri nekat melintasi jalan cor yang sedang dikerjakan. Padahal di sisi kanan ada jalan yang belum dicor dan masih bisa dilewati. Sedangkan para pekerja terlihat cuek dan meneruskan pekerjaan mereka di ruas jalan lainnya. Gak peduli banget sumpah. Kayak bro itu bacot ini kerja aja udah bodo amat, kita gak dibayar cukup mahal untuk ngurusin orang-orang tolol. Baru kemarin 1 hari lalu. Enggak, kok bisa sih? Kalau ngelihat part 2-nya, ngelihat dari Ada part 2-nya? Jadi kayak itu tuh ngecornya setengah-setengah gitu, pas itu udah kering terus dilanjutin. Oh, tapi ada tutupannya nggak? Gak tahu kalau itu. Takutnya, jadi kan mungkin kayak dia ngecor sini, dia ngecor bagian sini nih, bagian sini, terus kering, terus ngecor lanjut sini. Nah takutnya di antara tengah-tengah itu nggak ada perbatasan, jadi kayak dia merasa oh ini jalan udah jadi nih, jalan aja gitu, tiba-tiba kok berhenti, kok kagak jalan, tiba-tiba belok-belok ya. Astaga. Hah? Atau dia awalnya dari sini, kemudian dia mau ke sana? Ini banyak sekali pertanyaan, men. Astaga, ya ampun. Orang tuh bener-bener cuek gak peduli karena aduh capek banget gila. Men, kalau misalkan ada jalanan lagi dicor, lagi dikerjain, sabar napa. Ntar juga itu bisa dipakai. Sabar aja. Muter apa susahnya sih. Ntar yang makin lulu juga gitu. Corwe jeng motorna sekalian anjing, jeng monumen jelema tolol. Gua gak tahu artinya tapi itu lucu. Oh iya, ada pembahasan tentang ini. Jadi di TikTok lagi rame tentang orfish, ikan oar yang naik ke nggak permukaan banget sih, kan maksudnya ke bagian laut yang rada ke atas gitu. Terus ditemuin sama penyelam. Narasi yang beredar di TikTok, di Twitter adalah ketakutan orang-orang karena ada banyak yang bilang kalau orfish ini membawa malapetaka, membawa berita bencana lah. Orang mikirnya demikian, terus pada takut. Dan ketakutannya disebar ke orang lain supaya orang lain takut juga. Akhirnya semuanya takut, bingung kitanya. Kalau lu lihat di TikTok, kalimatnya gini, ikan kiamat raksasa muncul di Taiwan, tanda bencana besar. Hati-hati kalau ikan ini muncul ke permukaan. Narasinya tuh ini tuh ikan laut dalam. Terus dia naik ke permukaan lah istilahnya. Naik ke permukaan itu kayak itu ada tanda bencana alam gitu-gitu. Makanya orang-orang pada takut. Nah, tapi ada orang di Twitter yang menjelaskan kalau ketakutan itu tidak berdasar. Asta Ibrahim Jelipasta. Dia ngasih informasi kalau ya cerita ikan orfish itu ngebawa berita dari dasar laut itu adalah legenda dari Jepang. Dan pernah ada studi
Dari 336 kali gempa dan 202 kali kemunculan Orvis di Jepang, cuma satu peristiwa yang dapat dikorelasikan dengan legenda ini. Artinya perbandingannya jauh sekali. Jadi ya jangan mudah mempercayai apa-apa yang ada di internet. Apalagi konteksnya ini tentang legenda yang bahkan levelnya sama kayak Sangkuriang, sama Dayang Sumbing gitu. Kita menghormati cerita itu ada, tapi ya dipercayai segitunya juga hanya akan menimbulkan ketakutan gitu. Dan ketakutan yang secara publicly dirasakan itu bakal ngebawa ke anarki, kehancuran gitu loh. Kan ada yang nanya kan, terus kenapa ikan Orvis ini ada di laut atas gitu, ada di arah-arah ke permukaan? Bisa jadi ada perubahan suhu air, bisa jadi dia ke bawah arus nyasar. Nemo aja nyasar lama bro ketemunya bro. Gimana? Nemo itu kan harusnya di mana tiba-tiba di sana kan? Tiba-tiba dia naik penyu. Kok bisa mengalahkan ubur gitu? Mesti kan. Jadi kayak jangan langsung percaya kalau ngeliat yang kayak gini. Merinding guys, aku search juga emang bener katanya kalau ikan ini naik bakal ada sesuatu. Iya, sesuatunya itu ya arus tadi nyasar ke bawah, perbedaannya gitu segala macem lah. Atau mungkin kayak kita orang Indonesia yang emang hadir dan besar dengan legenda-legenda, mitos-mitos gitu. Jadi kayak kita mudah mempercayai hal-hal seperti ini gitu. Oh, BMKG juga kayak bilang BMKG membantah kabar kemunculan Orvis sebagai pertanda terjadinya gempa atau tsunami. Menurut BMKG, masyarakat Jepang percaya bahwa Orvis merupakan pembawa pesan dari laut sehingga mereka sering dikaitkan. Ini BMKG loh yang bilang. Maksudnya orang yang bekerja mengurusi Badan Meteorologi dan Geofisika. Masa lu lebih percaya sama mitos-mitos yang disebarin di Twitter untuk mencari views dan komen dan likes? Oh ya, terus orang kan ada yang nanya, Orvis bisa dimakan gak sih? Orang-orang telah mencoba makannya di masa lalu. Daging Orvis memiliki tekstur yang lembek dan lengket mirip agar-agar. Karena emang kalau kita lihat tipis gitu gak sih dia? Gak ada dagingnya. Iya. Ini dia bolong-bolong kenapa ya? Kesundut. Ditembak kok kesundut. Tanya rokok siapa segede itu? Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Kesundut lagi. Oke, kita ke bahasan yang benar-benar disiapkan deh. Bulan Juli lalu sempat ada perkara yang cukup besar datang dari Twitter tentang pasangan suami istri asal Samarinda yang beraksi di Bontang pakai kostum badut-badutan, tapi setelah mereka mendapatkan duit dari badut-badutan mereka tidurnya di hotel. Satuan Polisi Pamong Praja Bontang mengamankan pasangan suami istri pengamen badut. Mereka berpenghasilan 500.000 per jam. Mereka ditangkap setelah adanya laporan dari warga sekitar. Terus ada info yang bilang kalau Pak Sutri ini diketahui sedang menginap di salah satu hotel di Bontang selama 4 hari. Wow. Biasanya kan ya kalau di Jakarta kita dengarnya mereka tinggal di kontrakan, di kos-kosan. Kedengarannya memprihatinkan, susah, sedih. Ini di hotel, dapat breakfast. Bayangin ada orang ngasih ya, ada ngasih duit gitu. Ini mas buat makan. Oh sorry, saya udah breakfast. Nggak makan, breakfast. Ada, ya nggak dikasih tahu sih kualitas hotelnya seperti apa. Tapi intinya adalah mereka nginep di hotel dan ya kalau di hotel gitu kan nyewa gitu, keluar uang gitu. Ya semurah-murahnya cepet lah. Ya semurah-murahnya cepet. Atau dia yang per jam gitu. Kan ada tuh yang 3 jam, yang 6 jam. Hotel Melati. Hotel buat supir. Iya. Putih-putih Melati Alibaba. Betul. Selain diketahui sedang menginap selama 4 hari di hotel, kedua Pak Sutri ini juga ketahuan memiliki uang sebesar 500.000 lebih di dalam tasnya. Menurut pengakuan Pak Sutri tersebut, 500.000 itu didapatkan dalam kurun waktu 2,5 jam saja. Jadi mereka pergi beraktivitas menjadi badut itu jam 7 malam sampai jam 9.30 malam. Mereka udah pulang, dapat 500.000. Kerjanya cuma 2 jam setengah. Enak banget ya kalau dipikir-pikir. Enak lah. Tapi capek. Tapi ya
Kalau kita bandingin sama orang-orang yang kerja di PT, beda loh hitungannya. Kerja di PT katakanlah UMR ya 4.600.000. Itu sehari 150-200 ribu hitungannya kalau per hari. Ini 2,5 jam. Ya Allah. Oh, alasan ditangkapnya adalah karena mereka membawa kedua anaknya yang berusia 5 dan 1 tahun ketika menjadi badut. Kenapa ditangkap? Karena warga mikirnya ini ya eksploitasi anak, makanya ngelapor ke Satpol PP. Dijelaskan gaya hidup mewah quote and quote mewah ya. Pak Sutri ini ngirim 4 hari 3 malam di sebuah penginapan seharga 120.000 per malam. Lumayan ya? Iya. Lumayan lah. Kalau 2,5 jam 500.000 ya nutup lah. Lebih itu. Nutup lah. Apalagi 4 hari. 4 kali 500 kan dia dapat 2 juta. 2 juta mereka penginapannya katakanlah 480.000. Masih untung, masih cuan 1,5. Dapat breakfast. Kita nggak tahu sih dia dapat sarapan atau enggak, cuman ya udahlah, breakfastnya bagus, breakfast. Yang lucu tuh komen orang-orang kayak kadang gue suka kasihan gitu kalau ngelihat di jalan ada orang cari duit kayak gini, tapi ternyata yang harus lebih dikasihani diri gue sendiri. Sekarang gue udah berhenti untuk ngasih ke badut-badutnya semacam itu. Orang yang gue kasih uang di jalan itu hanyalah orang yang bantuin gua parkir atau yang ngebantuin belok kanan, belok kiri, muter balik itu loh, yang kayak Pak Ogah itu, polisi gope, yang padahal sekarang bisa jadi 1.000, 2.000. Tapi ya udah itu aja gitu yang gua kasih. Soalnya ngelihatnya tuh aneh. Waktu gua ke Jakarta Barat ke rumahnya Ara, di pinggir jalan itu ada badut-badutan yang lepas, dia udah lepas ini kan, palanya dilepas, terus duduk di pinggiran, masang ekspresi sedih, biasanya bawa balon. Terus kalau misalnya ada orang datang ke sana, Pak balonnya berapa? Seikhlasnya. Bener-bener jualan kesedihan. Jadinya tuh nggak bisa men, nggak bisa. Untuk orang yang bener-bener mengasihani orang yang berkebutuhan yang seperti itu, ketika ngelihat ada orang mengeksploitasinya, orang yang beneran susah jadi nggak dapat duit, kesel gitu. Gue udah berhenti nonton Mikrofon Pelunas Utang gara-gara sedih ngeliatin orang susah dieksploitasi. Di Citayam juga oknum kelompok ondel-ondel pernah gitu bang, gara-garanya pernah disuruh masuk komplek meriahin ulang tahun karena anak-anak suka. Hari berikutnya kebiasaan main masuk aja. Suatu ketika saya keluar rumah, pas mereka ngamen karena nggak siap duit, saya angkat tangan. Saya ngintip dari spion motor satu, krunya berlaga menunjuk pala saya dari belakang. Mau ninju kayak. Ya, gimana? Pakaian badut tapi ngemis, sekarang jadi maling juga, merusak citra badut yang tujuannya menghibur, betul. Badut yang gue suka tuh satu-satunya badut ulang tahun doang, udah. Yang gue nggak tahu ya, kadang orang jahat-jahat banget tapi tujuannya mungkin buat bercanda. Kan ada tulisannya badut ulang tahun, ditelepon sama dia, halo badut selamat ulang tahun ya gitu, terus banyak yang niruin. Terus ada abang badut beneran kayak sedih setiap kali denger kayak gitu, kirain dapat kerjaan gitu. Ya Allah, gimana ya, orang mikirnya itu lucu. Terus kayak emang sebagai jokes itu setup punchline yang bagus gitu. Badut ulang tahun, nomor teleponnya halo badut selamat ulang tahun ya. Tapi abang badutnya kayak ya ditipu lagi gua hari ini gitu, kirain mau dapat kerjaan jadi sedih. Tapi intinya ya perkara itu sederhananya adalah perkara supply and demand. Mereka akan berhenti ketika sudah nggak ada yang ngasih. Dan gua udah stop ngasih-ngasih yang kayak gini karena setelah sekian banyak perkara seperti ini ada, gua malah jadi antipati sama diri gua sendiri gitu. Berikanlah uangmu kepada yang membutuhkan. Ya kalau yang lebih membutuhkan adalah dirimu sendiri ya udahlah kali sih diri. Aish. Waktu itu gue ingat awal-awal TNM terbentuk sempat ada pembahasan tentang orang yang pulang ngemis naik mobil jazz warna hijau tuh, gue inget banget tuh. Terus ada ini Dia Lutfi Haryono, pengemis kaya di Gorontalo yang sempat viral di media sosial. Dia punya tabungan ratusan juta. 300 juta anjing. Gue nyari begini susah banget. Tik astaga tuh, ya ampun Gusti. Banyakan di 295, 296, 302. Ya Allah.
juta rupiah yang terbagi dalam 2 rekening. Wow, Lutfi kayaknya Tadi dulu, 2 rekening. Satu rekening 300 juta, rekening lainnya berapa? Masa pengemis bisa jadi BCA prioritas gua kagak gitu. jaga cash flow ya. Anyway, dalam video yang viral ini, Lutfi diminta pulang oleh warga dan bahkan diancam akan dilaporkan ke polisi. Perbuatan Lutfi sebenarnya sudah meresahkan warga karena selain mengemis, ia juga kerap membawa proposal masjid fiktif. Oh, tipikal yang dan ini true story, kejadian di gua beneran. Tiba-tiba suatu hari ada seseorang membawa proposalan gitulah yang kayak Assalamualaikum, ini ada gini gitu. Terus kayak yang waktu itu yang kamu yang nerima ya. Waktu itu Ara yang dengar, karena dia mencet bel terus Ara keluar terus kayak yang gimana terus kayak yang dikasih ya cukuplah waktu itu harusnya. Terus gue wanti-wanti ke Ara nih, tapi besok kalau misalkan balik lagi jangan dikasih. Bener aja besoknya adik gue ngetok pintu, "Mas, di depan ada orang." Kenapa? Waktu gue mau keluar ternyata dia mintain sumbangan juga. Kata gue kan kalau sumbangan kemarin udah berarti harusnya seterusnya udah dong. Itu cukup banget loh gitu untuk setiap. Berarti kan kalau misalkan sampai setiap hari kayak gitu, ya ada yang mencurigakan. Meskipun ya pada akhirnya balik ke diri pribadi masing-masing sih. Nyokap gue selalu bilang kalau misalkan kita udah ngasih duit dengan tujuan yang kita pikir bagus, itu udah urusan dia sama Tuhan gitu. Siapa tahu kalau dia makan duit yang pemberian kita tapi dibuat yang enggak, entah meninggal, keracunan, dipakai buat beli motor tabrakan gitu-gitu sih. Dipakai buat beli tangga, jatuh dari tangga. Gitu-gitu deh. Ya udahlah. Ingat semuanya ada karena supply and demand-nya masih berjalan. Kalau tidak ada yang ngasih, mereka akan berhenti sendiri. Lalu kita masuk ke sebuah perkara band-bandan yang mana gue juga nggak tahu kenapa gue ngebahas ini, tapi menurut gue seru aja, apalagi untuk lu yang pecinta musik. Harusnya lu udah tahu tentang band yang satu ini, 1975. Lagunya udah cukup banyak, waktu itu juga gue udah sempat dengerin.